Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita membuka majelis kita dengan banyak memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajari sejarah Nabi kita bisa memetik pelajaran-pelajaran penting, hikmah-hikmah yang kita butuhkan sebagai seorang beriman untuk mengarungi bahtera kehidupan kita di dunia ini, terutama ketika kita ingin melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka contoh yang pertama yang perlu kita teladani tentunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sejarah atau sirah kehidupan beliau, di situ terlihat bagaimana beliau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang akan kita baca adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Itu peristiwa terjadinya perang Uhud. Kita sudah baca mukaddimahnya pada pekan yang lalu. Selanjutnya, poin yang berikut dari pembahasan kita disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Qawamu Jaisy Quraisy wa qiyadatuhu. Jumlah tentara Quraisy dan para panglimanya. Kita baca dulu kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, walamma istadarat as-sanatu kanat Makkah qad istakmalat uddataha wajtama'a ilaiha minal musyrikin 3,000 muqatilin min Quraisy wal hulafa wal ahabish. Wa ra'a qadatu Quraisy an yastashibu ma'ahumun nisa' hatta yakuna dhalika ablagha fi istimatati rijali duna an tusaba hurumatuhum wa a'raduhum. Wa kana 'adadu hadhihi niswati 15 imra'atan. Wa kana silahun naqliyati fi hadzal jayshi 3,000 ba'irin. Wa min silahil fursani 100 faras.
jannabuha tulat tariq wa kana min silahil wiqayati sab'ami'ati dir'in. Wa kanatil qiyadatul 'ammatu ila Abi Sufyan ibn Harb wa qiyadatul fursani ila Khalid ibn al-Walid yu'awinuhu Ikrimah ibn Abi Jahal ammal liwa'u fakana ila Bani Abdiddar. Ya. Dan ketika tahun telah berganti, ya. Jadi karena yang terakhir itu Sariyatu Zaid itu terjadi pada Jumadil Akhirah, ya. Sanah yang ketiga, ya. Ya. Kanat Makkah qad istakmalat uddataha. Jadi ketika tahun sudah berganti, Makkah sudah menyempurnakan persiapannya. Ya, maksudnya ahlu Makkah, ya. Dan berkumpul kepadanya dari kalangan orang musyrik 3.000 personel tentara. Terdiri dari orang Quraisy dan khulafanya atau orang-orang yang mendukungnya. Halif ini, khulafa artinya apa ya? Orang yang sekutu, ya. Bahasa kita sekutunya. Dan al-Ahabish dan budak-budak dari Habasyah. Ya, jadi jumlah keseluruhan personel tentaranya ada 3.000. Dan para pemimpin Quraisy memandang mereka harus membawa serta perempuan. Ya. Apa fungsinya perempuan ini? Hatta yakuna ablagha fi istimatati ar-rijal. Agar perempuan itu menjadi lebih lebih memotivasi, ya. Lebih memotivasi para tentara laki-laki ini. Ya. Duna an tusaba hurumatuhum wa a'raduhum. Agar kehormatan dan kehormatan mereka tidak dihina atau tidak dilecehkan. Ya. Hanya supaya mereka menjadi tentara yang pantang menyerah, ya, pantang mundur. Jadi kalau mau mundur, nanti perempuan-perempuan itu yang akan memberikan semangat untuk maju lagi. Ya. Dan jumlah perempuan yang dibawa ini sebanyak 15 orang. Ya. Jadi tidak banyak, cuma 15 orang saja. Ya, di antaranya Hindun bintu Utbah, ya, istrinya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan sebagai panglima tertinggi, istrinya ikut juga. Ya, karena Hindun punya misi pribadi. Ya. Misi pribadi, dia ingin balas dendam kematian ayahnya, yaitu Utbah bin Rabi'ah. Ya. Hindun bintu Utbah, Utbah bin Rabi'ah. Dan juga pamannya, Syaibah bin Rabi'ah. Dan juga sepupunya, anaknya Syaibah. Maka dia pun ikut. Itu dari sisi jumlah personel. Ya, jadi 3.000 laki-laki terdiri dari orang-orang Quraisy
bersama sekutunya dan para budak dari Habasyah. Ditambah 15 orang personel perempuan, tentara wanita. Kemudian dari sisi kendaraan atau perbekalan, wa kana silahun naqliyat, jadi jumlah jumlah senjata atau jumlah apa bahasa kita sekarang kalau kendaraan yang membawa senjata, ya, atau kendaraan yang dijadikan kendaraan perang, ya. Apa istilah sekarang? Truk pengangkut, ya. Kendaraan pengangkutnya ada 3,000 ba'ir, 3.000 unta. Jadi satu orang satu unta, ya, satu orang satu unta, dan di dalam unta itu, di atas unta itu mereka bawa, mereka punya peralatan perang. Ya. Istilahnya sekarang itu kendaraan pengangkut, ya, pengangkut senjata dan perbekalan. Ya. Kemudian silahul fursan, jumlah kendaraan kuda perangnya sebanyak 200 faras, ya, 200 ekor kuda. Ya. Jadi 200 ekor kuda di depan, kemudian di belakang itu 3.000 ekor unta. 3,000 ba'ir. Banyak sekali untanya. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana itu persiapan perangnya sangat sempurna betul. Makanya disebut di atas tadi istakmalat uddataha. Ya. Mereka memang betul-betul perangnya, mereka sudah siap dengan perang yang dalam waktu yang lama. Ya. Kemudian wa kana silahul wiqayah 700 dir', dan senjata pelindung sebanyak 700 dir'. 700 dir' itu apa? Baju besi. Ya. Jadi ada 700 baju besi yang digunakan. Nah, ini tentu dipakai oleh para petinggi-petinggi pasukannya. Ya. Dan pemimpin tertingginya adalah Abu Sufyan. Sedangkan pemimpin pasukan berkudanya adalah Khalid bin Walid, yang dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal, atau deputi pasukan berkuda adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal juga punya misi pribadi. Nah, dia ingin balas dendam atas kematian ayahnya di perang Badar. Jadi ada yang punya misi pribadi, ada yang punya misi punya misi dendam dan lain sebagainya. Selain secara umum, mereka ingin mengalahkan orang-orang beriman. Sedangkan panji perangnya diserahkan kepada Bani Abdiddar. Ya. Jadi dari kabilah Bani Abdiddar. Mereka yang bertugas atau diberikan tugas untuk membawa panji perang atau bendera perang. Ya. Setelah mereka siapkan, mereka tunjuk pemimpin tertinggi dan seterusnya. Ya, tentu masing-masing grup nanti ada pemimpin-pemimpin lebih kecil lagi.
peleton, regu dan lain sebagainya itu. Ya, setelah mereka atur semua itu, mereka musyawarahkan, maka mereka pun berangkat. Ya. Jaisyu Makkah yataharrak. Taharrakal jaisyul Makki ba'da hadzal i'dad at-tam nahwa al-Madinah wa kanat ath-tharatul qadimatu wal ghaidul kaminu yush'ilul baghdha'a fil qulub wa yushfi amma sawfa yaqa'u min qitalil marir. Maka bergeraklah tentara Mekkah setelah mempersiapkan persiapan yang sempurna menuju kota Madinah. Ya. Dan atharatul qadimah. Apa atharatul qadimah? Dendam yang lama. Ya. Wal ghaidul kamil. Dan kemurkaan yang memuncak, yush'ilul baghdha'a fil qulub. Ya. Menjadi api yang menyala dan membakar hati-hati mereka. Ya, jadi mereka memang pergi bertempur itu dengan kesiapan, di samping siap dia punya dana dan senjata, mereka juga siap dengan mental tempurnya. Seperti yang kita sudah sebutkan, bahwa sebelum mereka berkumpul, mereka diberikan motivasi oleh para ahli-ahli syair, ya, yang membakar semangat mereka untuk berjuang, membela apa yang mereka yakini. Ya. Wa yashfi amma sawfa yaqa' min qitalil marir. Dan kemurkaan dan dendam mereka itu hanya bisa diobati, ya, dengan apa? Dengan peperangan yang hebat. Ya, jadi saking dendamnya. Ya, jadi cuma satu dia punya obat. Ya, melihat orang beriman mati. Nah, itulah yang menjadi apa yang ada di dalam otak mereka. Ya. Pokoknya harus kasih mati. Ya. Begitulah mereka punya tekad. Akan tetapi, ya tentu yang akan dilawan ini bukan cuma patung yang berdiri begitu saja. Yang dilawan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Manusia yang paling cerdas, ya. Ahli strategi dan ahli perang. Ya. Tentu beliau tidak tinggal diam. Al-istikhbarat an-nabawiyah takshifu harakatal adu. Ya. Ya, Nabi SAW walaupun kelihatannya tenang-tenang, ya, tapi pergerakannya cukup cepat. Nabi SAW memasukkan di kota Mekah itu mata-mata, ya, istikhbarat, ya, agen rahasia kalau sekarang namanya itu. Ya. Jadi semua negara itu punya agen rahasia, ya, di mana-mana, ya. Atau bahasa kita intelijen, ya, intel. Ya, semua negara punya, negara kita juga punya, ya. Punya intel di luar negeri, punya intel dalam negeri. Ya. Nah itu sudah menjadi seperti sunnatullah sejak zaman dulu. Ya. Nah, begitu memang orang yang hidup bernegara. Ya. Karena untuk mempertahankan negaranya, ya, salah satu hal yang penting adalah mendapatkan informasi-informasi yang bisa mengancam kedaulatan negara. Ya. Maka Nabi SAW melakukan hal yang sama. Ya. Beliau siapa agen rahasianya? Ya. Agen rahasianya adalah pamannya sendiri, Ibni Abdul Muttalib. Ya. Yarqubu harakati Quraisy. Ya, ketika itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib masih tinggal di Makkah. Ya. Yarqubu harakati Quraisy wa isti'dadatiha al-askariyah.
Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia senantiasa memantau. Ya, memantau setiap pergerakan orang Quraisy dan persiapan-persiapan militer mereka. Ya. Jadi yang namanya intel tentu dia tidak kasih tahu kalau dia di pihak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, intel itu kan petugas yang namanya juga agen rahasia. Ya. Tidak ada yang tahu. Ya. Mereka kira Al-Abbas ini masih ada di pihak mereka. Ya. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini salah satu contoh contoh agen rahasia. Ya. Ketika itu beliau belum menampakkan keislamannya. Ya. Karena nanti setelah itu baru Al-Abbas menampakkan keislamannya. Ya. Jadi memang begitu. Setiap negara punya orang-orang yang ada di negara orang lain. Ya. Terkadang yang digunakan adalah penduduk negara tersebut. Ya. Penduduk negara tersebut yang dijadikan sebagai istilahnya sekarang itu spionase. Ya. Spion. Ya, dari kata spion. Ya. Spion itu kan kita hadap ke depan, tapi kita tahu siapa yang ada di belakang. Lihat spion, wah siapa di belakang. Kalau kita lihatnya ke depan. Ya, nah itu gambaran singkat. Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau masih menampakkan secara zahir masih berada di pihak orang-orang Quraisy. Ya, karena beliau belum pergi berhijrah. Ya, dan menurut salah satu riwayat beliau belum menampakkan keislamannya. Walaupun beliau sudah masuk Islam tapi belum menampakkan keislamannya. Ya. Falamma taharraka hadzal jaish ba'atsal Abbasu risalatan musta'jalatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dhammanaha jami'a tafasilil jaish. Ya. Maka ketika sudah berangkat, sudah bergerak ini tentara Quraisy, ya, sudah pergi mereka, baru Al-Abbas bin Abdul Muttalib menulis surat kilat. Surat kilat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat tersebut beliau menuliskan atau mencantumkan tafasilul jaish. Ya. Beliau mencantumkan informasi detail tentang tentara Quraisy yang bergerak itu. Ya. Berapa jumlahnya, bagaimana perbekalannya, jumlah kudanya, pokoknya beliau tulis semua. Ya. Ini namanya surat rahasia. Surat rahasia. Wa asra'a Rasulul Abbasi bi iblagh risalah wa jadda fi sayri hatta innahu qata'a at-tariqa baina Makkah wal Madinati allati tablughu masafatuha ila 500 km fi 3 ayyam. Wa sallama ar-risalata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi Masjid Quba. Maka Al-Abbas mengirim utusan rahasianya. Nah, ini pekerjaan agen rahasia seperti itu. Ya. Dia tidak bekerja sendiri. Ya. Tapi dia juga pakai orang. Ya. Nah, begitu juga sekarang. Di negara kita juga begitu. Kita lihat sana orang gondrong, ternyata intel. Nah, yang mencari orang. Ya. Gitu ya. Dan para pekerja rahasia ini, agen-agen rahasia ini tidak tahu. Jati dirinya tidak ditahu. Ya. Kadang mereka jual bakso, ya kan? Kadang jual gorengan, ya. Kadang macam-macam mereka punya cara berkamuflase. Nah, itu orang-orang yang petugas itu yang tahu. Ya. Kadang mereka tidak baku kenal. Ya kan? Karena kalau baku kenal nanti kasih bocor.
Nah, kalau kita lihat baca-baca buku-buku tentang spionase, ya, kadang-kadang satu orang itu jadi agen banyak negara. Agen negara A yang memata-matai negara B, sekaligus dia juga agen negara B yang memata-matai negara A. Dan tidak ada yang tahu. Negara B tidak tahu kalau dia ini mata-mata negara A. Negara A juga tidak tahu kalau mata negara B. Nah, begitu, memang begitu. Itu kalau kita baca buku-buku tentang agen-agen gitu, itu banyak buku-buku fiksi, ya, buku-buku fiksi. Ya, walaupun buku-buku fiksi itu juga tidak fiksi 100%, ya. Tapi dia berdasarkan pengalaman dan lain sebagainya. Banyak itu buku-bukunya, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia banyak. Bahasa Arab juga ada. Ya. Dan itu dipelajari dalam sekolah-sekolah khusus. Ya. Walaupun ada kalau fiksi-fiksi yang umum, ya itu bisa dibeli di mana-mana. Ya, tapi itulah gambarannya ya, gambaran. Ya, karena ini memang merupakan sunnatullah dari sejak zaman dahulu. Kalau memang sudah ada seperti itu. Ya, seperti ini contohnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau agennya Rasulullah di Makkah. Ya, tapi tidak ada orang tahu kalau beliau adalah agennya Nabi. Agen rahasianya Nabi. Ya, kemudian dia pakai orang lain untuk memberitahu Nabi itu, dia tidak menampakkan dirinya. Dia pakai orang lain. Yang tentu orang yang dipercaya, yang dia percaya. Ya, tidak boleh bocor. Maka utusannya Al-Abbas bersegera menyampaikan surat tersebut kepada Nabi SAW. Dan jadda fis sayri. Dan ini utusannya Al-Abbas ini, dia melakukan perjalanan itu non-stop. Jadda fis sayr. Dia pergi ke Mekah itu berusaha supaya tidak diketahui oleh pasukan ini. Dan harus sampai ke Mekah sebelum pasukan ini sampai ke Madinah. Ya. Dia sampai ke Madinah sebelum pasukan ini sampai ke Madinah. Maka saking cepatnya dia membawa surat itu, non-stop dia berjalan, ya. Dia bisa menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah yang jaraknya 500 km dalam 3 hari saja. 3 hari saja. 3 hari zaman dulu pakai kuda. Ya. Pokoknya dia siang malam dia tidak istirahat. Kalau perjalanan normal dari Mekah ke Madinah pada zaman itu, ya paling antara 10 sampai 15 hari. Ya. Ini dia pacu kudanya pokoknya seperti orang yang harus cepat-cepat. Dia tempuh perjalanan 500 km itu hanya dalam waktu 3 hari. Jadi pasukan Mekah masih di jalan. Dia sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menyampaikan langsung suratnya kepada Nabi. Karena pesannya Al-Abbas tidak boleh diberikan kepada orang lain. Harus diberikan kepada Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Langsung diterima oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Allah mempermudah perjalanannya agen rahasia ini. Dia tidak sampai di kota Madinah. Dia hanya sampai di Quba. Ya. Dan pada saat itu Nabi sedang ada di Masjid Quba. Jadi dia menyampaikan surat rahasia tersebut kepada Nabi bukan di Madinah, tapi di Quba. Ya. Jadi saking rahasianya itu. Kemudian Nabi SAW memberikan surat tersebut kepada Ubay bin Ka'ab. Qara'a ar-risalata 'ala Nabi SAW Ubay bin Ka'ab. Fa'amarahu bil kitman. Wa'ada musri'an ilal Madinah wa tabadala ar-ra'ya ma'a qadatil muhajirin wal ansar. Ya, karena Nabi SAW
disebutkan dalam sejarah beliau ummi, ya, maka yang baca suratnya itu siapa? Beliau kasih sama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini kan ahlul Quran, ya, ya, salah satu penghafal Al-Quran. Dan beliau juga seorang ahli syair. Ya, jadi orang yang berpendidikan. Maka Nabi kasih sama Ubay itu surat dan disuruh baca. Cuma mereka berdua saja. Ya, jadi cuma Nabi dan Ubay. Kemudian Nabi SAW setelah mendengarkan isi surat tersebut, beliau katakan kepada Ubay untuk rahasiakan ini. Ya, tidak boleh ada orang tahu. Dan kita akan segera pergi ke Madinah. Ya. Wa'ada musri'an ilal Madinah. Maka beliau kembali dengan segera ke Madinah. Di Madinah, beliau mengumpulkan tokoh-tokoh muhajirin. Ya. Dan itu berkumpul dengan rahasia dulu. Ya. Jadi yang dipanggil itu adalah memang orang-orang yang dianggap qadah. Ya, qadah itu pemimpin. Pemimpin-pemimpin dari kaum muhajirin dan kaum ansar dipanggil. Ya, dipanggil secara rahasia tentunya. Ya, karena ini menyangkut keamanan dan ancaman terhadap kedaulatan negara. Ya. Kalau dibuka, orang nanti akan jadi takut duluan. Ya. Jadi dirahasiakan. Ya. Setelah dipanggil mereka, Rasulullah menggelar rapat rahasia. Rapat terbatas. Ya. Istilahnya sekarang itu rapat terbatas. Isti'dadul muslimin lit tawari. Karena Nabi SAW sudah tahu peta pasukan jahiliyah ini, pasukan Quraisy ini, maka beliau pun mengumpulkan tokoh-tokoh tersebut untuk mempersiapkan diri. Kaum muslimin bersiap untuk hal-hal yang tawari, hal-hal yang tak terduga. Wa dhalatil madinatu fi halati istinfarin am la yufariqu rijaluha as-silaha hatta wahum fis shalah isti'dadan lit tawari. Jadi setelah Rasulullah SAW memanggil tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh Ansar dan Muhajirin, ya, dan mereka dikasih tahu oleh Nabi SAW apa yang beliau dapatkan dari informasi intelijen itu, ya, beliau tentu memberikan amanah kepada masing-masing tokoh tersebut untuk memberitahukan kepada kaumnya masing-masing. Ya, maka setelah mereka tahu, akhirnya mereka pun melakukan isti'dad, ya, persiapan. Istinfarun am. Istinfarun am itu artinya persiapan umum. Ya. Sehingga la yufariqu rijaluha as-silah hatta wahum fis shalah isti'dadan lit tawari. Ya. Karena masing-masing sudah mengetahui, maka kaum muslimin pun mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tak terduga. Ya, sampai-sampai setiap laki-laki tidak pernah melepas senjatanya, walaupun dalam keadaan sholat. Jadi sholatnya bawa pedang. Ya, sholatnya bawa pedang. Karena hal-hal yang tak terduga bisa saja terjadi. Wa qamat mafrazatun min al-ansari fihim Sa'ad bin Mu'adz wa Usaid bin Hudayr wa Sa'd bin Ubadah bi hirasati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakanu yabituna ala babihi wa alaihi musilah. Ya, kemudian satu regu kecil dari kaum Ansar ditugaskan untuk
berpatroli menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Khudair, dan Sa'ad bin Ubadah. Ini orang-orang Ansar, orang tokoh-tokoh Ansar, ya. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Mereka bekerja untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanu yabituna ala babihi. Ya. Mereka itu meronda di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihimus silah. Dan mereka ketika meronda itu membawa silah, membawa senjata, membawa pedang. Wa qamat ala madakhil madinati wa anqabiha mafrazatun tahrusuha khaufan min an yu'akhadhu ala ghurrah, ya. Kemudian Nabi juga mengatur bahwa setiap pintu masuk Madinah, ya, jalannya dan lorong-lorongnya ada petugas khusus. Ya. Patroli, ada bahasa kita sekarang patroli. Diperintahkan patroli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya mereka tahu informasi dan tidak tidak diserang dengan tiba-tiba. Wa qamat dawriyatun minal muslimin liktishafi taharrukatil adu. Tatajawwalu hawla turuqil lati yuhtamalu an yaslukaha al-musyrikuna lil igharati al-muslimin. Selain itu ada juga regu yang secara rutin ditugaskan untuk memantau pergerakan pasukan musuh. Jadi Nabi SAW, itulah hasil rapat tadi bersama para tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansar, mereka berbagi tugas. Ya. Ada yang menjaga Nabi, ya, karena Nabi menjadi sasaran utama. Ya. Ada yang menjaga pintu-pintu gerbang, jalan dan lorong-lorong masuk Madinah. Ya. Ada juga yang bertugas memantau pergerakan musuh. Ya. Mereka ini pergi tatajawalu fit turuq. Ya. Mereka berpatroli di semua jalan. Baik itu jalan yang ada di dalam kota Madinah, atau jalan yang ada di luar kota Madinah, atau jalan penghubung. Ya. Pokoknya semua siaga. Ya, siaga satu bahasa kita sekarang. Ya. Nah, begitu kalau tentara itu kan begitu dia kalau akan ada peristiwa, ya semua berada di pos masing-masing. Ya. Angkatan laut di laut, angkatan udara di udara, semuanya berpatroli, semuanya bekerja. Ya. Nah, begitu juga pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun tentunya dulu senjata yang dibawa hanya pedang, ya. Kalau sekarang kan tentara kalau patroli senjatanya lengkap, ya. Senjata modern, ya. Senapan mesin dan seterusnya, ya. Dengan berbagai macam keahlian, ya. Nah, mereka pun melakukan hal yang sama. Ya, jadi mereka tatajawwalu haula turuq, ya, allati yuhtamalu, ya, mereka senantiasa berpatroli di jalan-jalan yang memungkinkan, atau yuhtamal itu artinya apa? Yuhtamal itu yang diprediksikan, ya. Jalan-jalan yang diprediksikan bisa dilalui oleh orang-orang musyrikin untuk melakukan al-igharah, provokasi. Ya, seperti yang pengalaman sebelumnya. Ya, mereka memprovokasi dan membunuh kaum muslimin yang ada di kebun-kebun di pinggir kota Madinah. Ya. Kalau istilah sekarang masyarakat sipil, ya. Masyarakat sipil, bukan militer. Ya. Dan namanya musuh kan, yang penting orang muslim, ya, mau sipil atau militer, pokoknya bunuh saja dulu. Ya, itu namanya provokasi. Lil igharah, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, tentu menyiapkan semuanya ini dan bermusyawarah dengan para petinggi beliau. Al-Jaisyul Makki ila aswaril Madinah wa taba'a Jaisyu Makkah sayrahu ala tariqil gharbiyyati ar-ra'isiyah al-mu'tadah
Walamma wasala ilal abwa iqtarahat Hindun bintu Utbah zauju Abi Sufyan binabshi qabri ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baida anna qadatal jaishi rafadu hadha talab wa hadzaru min al-awaqib al-wakhimah allati talhaquhum law fatahu hadzal bab. Ya. Jadi penduduk atau pasukan Quraisy melanjutkan perjalanannya melalui jalan barat, ya, jalur barat ar-raisiyah. Jadi jalur utama yang mereka lalui. Kenapa mereka gunakan jalur utama? Karena mereka merasa sangat banyak. Ya. Tidak mungkin ada yang mau melawan. 3.000 orang. Ya. Kalau ada yang mau melawan, otomatis dia harus pasukan yang seimbang dengan itu. Ya. Jadi mereka sangat pede melalui jalur utama. Ya. Yang al-mu'tadah, yang biasa dilalui kalau ke Madinah. Dan ketika mereka sampai di Abwa, ya. Abwa ini sebuah tempat yang ada di luar kota Madinah, ya, tapi masih dekat ke Madinah. Iqtarahat Hindun bintu Utbah. Ya. Hindun bintu Utbah memberikan satu saran, ide. Ya. Idenya jelek sekali. Ya. Dia mengatakan, iqtarahat binabshi qabri ummi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia mengusulkan, karena di Abwa itu ibunda Nabi dikuburkan. Ya. Siti Aminah itu dikuburkan di Abwa. Ya, seperti yang sejarah kita sebutkan dulu, karena abahnya Nabi, ya, ayahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib itu dari Syam, dari perjalanan berdagang di Syam sampai di Madinah beliau sakit. Ya. Beliau sakit, maka ibunda Nabi Siti Aminah menyusul ke Madinah. Ya. Karena Siti Aminah kan orang Madinah asalnya. Ya. Tapi qadarullah Abdullah meninggal, wafat. Ya. Maka ketika pulang ke Mekah, Sayyidah Aminah juga sakit. Ya. Dan sampai di Abwa, beliau juga wafat. Tidak sampai di Mekah. Jadi dalam perjalanan pulang menjenguk ayahnya Nabi, ya, yang sakit kemudian wafat itu, ya, beliau pulang ke Abwa, pulang ke Mekah, sampai di Abwa beliau sakit dan wafat di situ. Maka dikubur di situ, dikubur di Abwa. Nah, Hindun bintu Utbah ini karena saking dendamnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin kubur ibunya Nabi itu dibongkar. Ya, dia mengusulkan membongkar kubur Nabi, kubur ibunda Nabi yang ada di Abwa. Ya. Kenapa dia usulkan demikian? Yang pertama untuk membalaskan dia punya dendam itu, dendam kesumatnya itu. Ya. Dia ingin Nabi menderita, ya, sebagaimana dia menderita katanya. Ya, dia akan kehilangan ayah, paman dan juga sepupunya perang Badar itu. Jadi dia merasa sakit hati sekali. Ya. Dan karena itu dia ingin membongkar kubur ibunda Nabi supaya apa? Supaya Nabi merasa sakit. Ya. Ya. Karena orang yang sudah meninggal pun masih dilibatkan, itu kan membuat orang emosi jadinya. Ya. Jadi dia ingin memprovokasi. Akan tetapi Abu Sufyan yang menjadi pemimpin tertinggi yang juga adalah suaminya tidak setuju. Ya. Karena apa? Karena orang musyrik itu percaya kepada hal-hal yang sifatnya takhayul. Ya. Dia mengatakan hadzaru minal awaqib al-wakhimah allati talhaqum law fatahu hadzal bab. Ya. Jadi dikhawatirkan kalau kita bongkar ini nanti bahasa kita apa? Apa bahasa kita?
Kalau bahasa apa ya? Bahasa kalau ada hal-hal yang jelek nanti menimpa kita itu. Ya. Kalau orang Sulawesi Tengah bilang katulah. Ya. Kalau orang Lombok bilang tulah manuh. Ya, Pak. Ya gitu ya. Hah? Apa namanya? Apa? Karma? Apa? Apa istilahnya bahasa Indonesianya itu? Oh, astagfirullah. Hah? Pamali, kayak pamali begitu. Ya. Kalau pamali dilanggar jadi apa? Hah? Ada istilahnya itu. Kenapa kita lupa? Ya. Ya, biasa bilang katulah. Istilah lain masalora, yang orang bilang masalora. Ya. Seperti itulah. Ya. Jadi tidak jadi itu. Ya, tidak jadi dibongkar atau tidak diterima idenya Hindun bintu Utbah. Tsumma wasala jaisy Makkah sayrahu hatta iqtaraba min al-Madinati fasalaka wadil Aqiq thumma harafa minhu ila dhatil yamin hatta nazala qariban bi Jabal Uhud fi makanin yuqalu lahu Ainain fi batni sabkhah min qanatin ala syafiril wadi alladhi yaqa'u shimalai al-Madinah shimalil Madinah fa'askara hunaka yaumal jumu'ah as-sadis min syahri Syawal sanata thalathin minal hijrah, yaitu tahun ketiga, jadi bulan Syawal. Ya, jadi terjadi pada bulan Syawal. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai mereka dekat dengan kota Madinah. Mereka menempuh Wadi Al-Aqiq. Ya, ini sebuah lembah yang sampai sekarang masih ada, yang disebut Wadi Al-Aqiq. Ya, lembah Aqiq. Ya, nama lembah yang ada di kota yang ada di Madinah. Kemudian mereka mengarah ke kanan sampai mendekati Jabal Uhud, ya, Gunung Uhud, di tempat yang disebut dengan Ainain. Ya. Di Syafiril Wadi, di ujung lembah itu yang terletak di Shimali Al-Madinah. Ya, di utara kota Madinah. Ya. Maka mereka membangun tenda militer di sana pada hari Jumat tanggal 6 dari bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah. Ya, di sini ada gambarnya di sini. Ya. Gambar sketsa. Nah, kalau kita lihat sketsa gambarnya, ini disebutkan. Nah, di sini ada muaskar jaish. Di sini jaish apa namanya? Tentara Mekah. Ya. Ini Gunung Uhud di belakang. Ini gunung kecil Jabal Rumah itu. Ya. Ini posisinya di sebelah utara kota Madinah. Ya, ini tanda panahnya adalah pergerakan pasukan-pasukan Quraisy ketika terjadi pertempuran. Ya. Nah, jadi mereka berkemah di sini, membangun tenda militernya. Nah, nanti Nabi SAW berkemah dekat dengan Gunung Uhud, ya, Jabal Uhud. Jadi mereka ini ada di depan Jabal Uhud. Ya. Nabi SAW menjadikan Jabal Uhud sebagai benteng bagian belakang, ya, benteng punggungnya. Baik. Nah, itu yang disebutkan bagaimana mereka berjalan dan kapan mereka tiba di Madinah. Ya, jadi mereka tiba di Madinah tanggal 6 Syawal pada tahun ke-3 Hijriah. Ya.
Karena perang Uhud ini terjadi nanti sepanjang bulan Syawal itu. Ya, tahun ketiga Hijriah. Kalau perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Jadi perang Badar itu bulan Ramadan. Jadi jaraknya 1 tahun. Ya, antara Badar dan Uhud 1 tahun jaraknya. Ya, jadi persiapan selama 1 tahun itu memang sudah disiapkan betul-betul oleh orang-orang Quraisy. Ya. Sudah Isya, sampai sini dulu perjalanan kita dengan perang Uhud. Nanti kita lanjutkan episode selanjutnya. Ya, bagaimana persiapan-persiapan genting di masa-masa yang genting, baik itu dari sisi Rasulullah, ya, kaum muslimin, dan juga dari sisi orang-orang Quraisy. Kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.